Assalamualaikum, salam ngelihat bola bersama channel Bung GX. Oke, alhamdulillah Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia U20 di China bulan Februari tahun depan. Hasil ini merupakan sebuah kerja keras dari tim Indra Safri dan juga skuadnya yang berhasil menahan imbang Yemen dengan skor 1-1. Gol dari Indonesia diciptakan oleh James Revan melalui asis Muhammad Ragil di menit ke-45 plus 1 babak injury time babak pertama ya. Dan sayangnya 2 menit berselang gol balasan dari Yemen tercipta ya. Ini berkat dari kelengahan dan juga waspadaan atau kurang fokusnya barisan pertahanan Indonesia setelah unggul 1-0 ya di babak injury time. Nah, ini tentu menjadi satu catatan dan juga evaluasi bagi tim skuad Indra Safri untuk selanjutnya dalam laga Piala Asia nanti ya, karena memang lawan yang akan dihadapi nanti adalah lawan-lawan yang tangguh, yang bukan kelasnya bukan lagi kelas Asia Tenggara atau kelas yang ecek-ecek ya, tapi sudah tim-tim yang levelnya paling tidak sejajar dengan Indonesia ya. Nah, ada beberapa sorotan ya dari laga ini, yaitu diantaranya mengenai fisik yang sudah sangat kelelahan dari para pemain timnas kita, utamanya adalah penyerang kita, andalan kita, yaitu James Revan, yang di babak pertama dia sudah tampil bagus, tetapi di babak kedua dia sudah tidak sanggup untuk berlari sepertinya ya, tidak kuat untuk angkat kaki. Jadi umpan-umpan yang sifatnya sodoran atau umpan-umpan terobosan atau umpan-umpan daerah ini sudah tidak mampu lagi dikejar oleh James Revan, sehingga dari pinggir lapangan Coach Indra Safri pun selalu berteriak untuk kejar dan kejar ya, artinya press, artinya pertahanan atau pressing harus dimulai dari pemain depan ya, yaitu James Revan dalam hal ini ya, sehingga tidak diberi kesempatannya bagi pemain Yaman untuk melakukan build up lebih dalam lagi ke lini pertahanan dari Indonesia. Nah, ini kan tidak terjadi ya, karena memang James Revan sudah kehabisan tenaga, sehingga dengan sangat mudah para pemain dari Yaman ini melakukan build up langsung masuk ke lini pertahanan Indonesia. Dan bagusnya lagi ya, memang pemain Yaman ini dalam duel one by one itu sangat kuat ya, holding the ball-nya sangat bagus, sehingga memang beberapa kali dia selalu memenangkan duel dengan para pemain timnas, sehingga kotak penalti Indonesia atau hampir mendekati ya, yaitu di wilayah final third-nya ya, di wilayah pertahanan Indonesia. Itu ketika sudah dipepet oleh 2 atau 3 pemain pun pemain Yaman masih bisa lolos ya, dan bisa memberikan ancaman bagi gawang tim nasional kita. Beberapa kali ya umpan-umpan terobosan dan juga umpan-umpan silang dari Yaman ini sangat membahayakan ya. Untung saja Muhammad Ikram masih bisa mengamankan bola tersebut dengan sangat baik. Kadek Arel, Ezi Buffon dan juga Iqbal bermain sangat baik, sehingga pertahanan kita masih mampu menjaga dari kebobolan yang lebih besar lagi ya, karena memang serangan dari Yaman juga sangat masif. Bertolak belakang memang dengan penyerangan dari lini depan tim nasional kita ya, dimana sepertinya Yaman ini sudah menunggu ya, sudah tahu betul dan sudah bisa membaca kemana arah serangan itu yang akan tuju gitu ya, kemana arah serangannya yang akan dilancarkan oleh tim nasional kita, baik dari sisi kiri oleh Donitri maupun di sisi kanan ya Ezi Buffon dan juga Arliansa, itu sudah ketebak, sehingga ketika Arli ataupun Doni membawa bola di lapangan itu sudah ada 1-2 bahkan 3 pemain yang sudah menutup ya secara berlapis ya, sehingga hampir tidak ada celah bagi Donitri maupun Arli untuk memberikan crossing kunci atau crossing manis manja kepada para pemain yang di tengah lapangan ya, untuk menyongsong umpan tersebut. Nah, ini PR lagi-lagi buat Coach Indra Safri, bagaimana
ketika para pemain lawan ini melakukan pressing yang ketat, melakukan pressing yang tinggi, bahkan sampai menit ke 87 ya, pemain Yaman ini terus melakukan pressing yang tinggi ya. Ini sangat luar biasa. Stamina dan fisik yang ditampilkan oleh para pemain Yaman ini ya sungguh bertolak belakang dengan para pemain timnas kita ya, yang sudah sangat kelelahan, yang sudah sangat capek sekali sepertinya ya. Ya memang kita maklum juga karena memang masa istirahat dari laga ini atau dari event ini ya cukup singkat ya. Jadi dari 3 laga hanya 1 hari ya istirahatnya ya. Jadi 3 pertandingan hanya dalam 5 hari ya. Jadi selang cuma 1 hari istirahatnya. Ya kita maklumi ya memang, tetapi ini harus disikapi dengan baik ya, karena tim lain pun merasakan atau mengalami hal yang sama dengan timnas kita. Jadi harus ada pembenahan dari sisi recovery ya, dari sisi recovery yang lebih cepat sehingga bisa atau mampu mempersiapkan tim dari pertandingan ke pertandingan itu lebih baik ya. Dan juga tentunya rolling dari para pemain ya. Jadi ada mengatur ritme dan juga rotasi dari para pemain, sehingga bisa mengatur kondisi fisik dan juga bisa menjaga stamina ya dari masing-masing pemain itu sendiri ya. Jadi jangan di set full satu pertandingan main full terus gitu ya, atau main habis terus. Nah ini membuat fisiknya cepat lelah ya. Ya kita lihat aja Jens Reven ya, selama 3 pertandingan itu kan dia full terus, dia ngegas terus gitu kan, walaupun di akhir babak kedua dia suka ditarik gitu. Nah penampilan dari Jens Reven ini khusus ya kita sorot, yaitu dia dalam kualifikasi Piala Asia ini top skor di tim nasional kita dengan 3 gol. Walaupun demikian ya, ini masih belum menarik minat dari pelatih kepala tim nasional senior, yaitu Coach STY ya. Dalam hal ini STY belum begitu melirik ya dia untuk bisa diangkat atau bisa ditarik ke level senior ya. Ketika ditanya, dan kebetulan dia hadir menonton dan menyaksikan tim nasional berlaga melawan Yemen, dan ketika selesai pertandingan dia ditanya komentarnya mengenai Jens Reven, dan ini adalah tanggapannya ya. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior. Nah itu ungkapan dari seorang pelatih kepala kita STY ya, yang artinya di sini memberikan satu warning bagi Jens Reven jika ingin masuk ke level timnas senior ya, dia mesti meningkatkan yang itu tadi ya, yaitu daya juang dan juga tentunya determinasi yang lebih tinggi, powernya yang lebih tinggi, karena memang terlihat ya di babak kedua dia sudah kedodoran. Jadi ketika Indra Safri meminta dia untuk pressing, ya dia sudah tidak sanggup ya untuk berlari, sudah tidak sanggup untuk mengejar bola dari pemain lawan. Jadi ya bagaimana mau berduel ya, orang mengejar bola saja dia sudah tidak sanggup. Ya, ini catatan ya buat Jens Reven yang memang di 2 laga sebelumnya dia tampil baik ya. Oke, dengan hasil ini tim nasional Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final di China nanti, bersama dengan Thailand dari wakil dari Asia Tenggara ya, dan hanya Indonesia dan Thailand wakil dari Asia Tenggara. Selebihnya Malaysia ditahan imbang oleh Sri Lanka 1-1 sehingga tidak mampu lolos, lalu Vietnam dikalahkan Irak 0-1, Bahrain ya 0-1 sehingga tidak mampu lolos. Lalu Thailand sebenarnya kalah dari Irak 0-1, tetapi Thailand masih memiliki poin yang cukup untuk menjadi the best 5 runner up di laga ini, sehingga dia mampu untuk bisa menjadi runner up terbaik ya dengan posisi keempat, karena diambil 5 posisi runner up terbaik ya, dan dia berada di posisi keempat. Nah dengan hasil ini berarti hanya wakil dari Asia Tenggara hanya ada Thailand dan juga Indonesia. Sebenarnya dari kalau dilihat dari zona yaitu dari badan AFF, yaitu Australia masih lolos, masih termasuk, tetapi karena Australia kita anggap bukan Asia Tenggara ya, sehingga tidak dihitung. Oke,
sampai di sini cukup sekian dari saya, saran dan juga pendapat Anda ya, argumen Anda yang baik, yang positif, yang bisa membangun khususnya untuk tim nasional kita U20 dan juga James Rapper. Salam.